Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Khairiyah MPD dan teman-teman yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rizkia Yuniar, perwakilan dari kelompok 13 akan menjadi moderator dalam presentasi kuliah siang ini, dan rekan saya Arzeti Akmalia Putri. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi belajar dan pendekatan kejiwaan orang dewasa. Latar belakang dari materi belajar dan pendekatan kejiwaan pada orang dewasa berasal dari berbagai penelitian dan pengamatan tentang kesehatan mental dan kesejahteraan individu dewasa. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental dan emosional pada orang dewasa dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas kerja mereka. Pendekatan kejiwaan pada orang dewasa muncul sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah orang dewasa yang mengalami masalah emosional dan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kecemasan lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu orang dewasa mengatasi masalah emosional dan mental mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu mereka mencapai keseimbangan dalam hidup. Pendekatan kejiwaan pada orang dewasa dapat meliputi berbagai macam teknik dan metode seperti konseling, terapi, meditasi, latihan pernapasan, dan pelatihan kognitif. Metode-metode ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa mereka dapat membantu mengatasi masalah emosional dan mental serta meningkatkan kesejahteraan individu. Selain itu, pendekatan kejiwaan pada orang dewasa juga melibatkan pengembangan keterampilan sosial dan manajemen stres. Keterampilan ini membantu individu dewasa mengatasi masalah sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Melalui pendekatan ini, orang dewasa dapat mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan interpersonal, dan mengatasi stres yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Rumusan masalah yang pertama, apa makna dari bimbingan konseling Islam? Yang kedua, bagaimana cara pendekatan Islami? Yang ketiga, bagaimana cara pendekatan psikologis? Bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam ialah proses pemberian bantuan terhadap individu yang mengalami kesulitan lahiriah maupun batiniah, agar menyadari bahwa eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan kemampuan sikap dan mental mandiri, sesuai ajaran Islam dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki pengertian kemampuan seseorang untuk dapat menyesuaikan diri sesuai tuntutan kenyataan di sekitarnya. Tuntutan kenyataan yang dimaksud di sini lebih banyak merujuk pada tuntutan yang berasal dari masyarakat yang secara konkret mewujud dalam tuntutan orang-orang yang ada di sekitarnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arzeti Akmalia Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan membacakan materi. Selanjutnya yaitu pendekatan Islami. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan terapi untuk menghilangkan kegelisahan yang timbul akibat perasaan berdosa. Ibnu Taimiyah mengumumkakan, Al-Quran adalah obat untuk setiap penyakit yang ada di dalam dada, serta bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit ragu dan syahwat. Al-Quran mengandung bermacam penjelasan yang bisa memilah yang hak dari yang batil. Selanjutnya yaitu doa. Doa adalah zikir dan ibadah. Dalam doa ada ketenangan jiwa, serta obat kesedihan, kebingungan, kegelisahan jiwa. Dan jikalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa bila ia memohon kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 186. Selanjutnya yaitu kembali kepada Allah.
Topeng-topeng cinta palsu yang sering dijadikan identitas untuk sementara waktu yang menang dapat memuaskan ego, tetapi kepuasan yang diberikannya hanyalah kepuasan temporer yang berujung pada kekecewaan. Dari sinilah kedatangan para rasul ke muka bumi ini bukan untuk mengajarkan manusia mengenal dan mencintai Tuhan, karena itu sudah menjadi fitrahnya. Tetapi mereka diutus untuk menunjukkan jalan yang benar, dalam menemukan jalan yang benar, dalam menemukan Maha Kekasih yang sejati. Selanjutnya yaitu menjernihkan kalbu. Ketika kita berupaya menjernihkan kalbu, dinding-dinding kalbu kita dari kabut dan debu nafsu, syahwat, kekejian, kebengisan, dan berbagai jenis keburukan lainnya, sehingga ia menjadi bersih. Maka serta-merta cahaya ilahi akan masuk menembusnya, dan ia akan menjadi terang benderang. Selanjutnya yaitu normalisasi kesabaran. Sabar peringkat pertama yang dapat ditingkatkan dengan memikirkan secara mendalam bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki derita yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sebagai tertera dalam ungkapan Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kesusahan. Dalam Quran Surah Al-Balad ayat keempat. Jadi, penderitaan adalah standar insaniah dan sumber-sumber nilai insani. Akan tetapi, kita sering salah dalam menanggapi suatu penderitaan yang kita rasakan. Adapun pendekatan psikologis yang bisa kita lakukan selain faktor yang sudah disebutkan tadi, yaitu yang bisa kita lakukan dengan melakukan manajemen waktu, kemudian relaksasi, dan meditasi. Selanjutnya untuk kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Stres ada di sekitar manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Stres pada dasarnya bersifat netral, tidak berdampak buruk bila yang mengalami mampu mengelola dan memiliki sistem imunitas yang tinggi terhadap stres. Stres pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu distress dan eustress. Apabila stres itu menyebabkan seseorang mengalami berbagai gangguan fisik maupun mental seperti mual, diare, cemas, daya ingat menurun, dan kelelahan, hal-hal tersebut termasuk stres negatif yang diistilahkan dengan distress. Adapun stres yang menyebabkan peningkatan motivasi berprestasi dan bekerja, menghasilkan karya inovasi dan kreativitas disebut stres positif yang diistilahkan dengan eustress. Stres negatif atau distress penting dikelola agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan mental seseorang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dan untuk selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi dipersilahkan bisa di grup. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.